Om Swastiastu, para pemirsa yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang makna bija untuk pengisian hidup, untuk pengisian isinya akal budi, untuk pengisian isinya kecerdasan ya. Para pemirsa yang saya kasihi, saya berbagi cerita tentang makna bija untuk pengisian hidup atau untuk menambahkan isinya kecerdasan itu karena dalam kehidupan sehari-hari ya seringkali saya atau pernahlah saya mendengar keluh kesah dari para orang tua dalam hal untuk mengurusi anak-anaknya. Banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya itu kalau dikasih tahu susah sekali mengerti, tidak mau mengerti dengan keadaan orang tuanya. Anak-anak kadang-kadang berbuat semua gue sesuka hati, dikasih tahu masa bodoh. Pokoknya kalau disuruh bekerja, susah sekali sih. Nah ini keadaan kondisi anak yang demikian itu kadang membuat orang tua itu mangkel, jengkel gitu ya. Kalau memaksakan dengan kekerasan juga kadang-kadang mereka sudah mungkin sudah tidak kuat lagi, apalagi anaknya sudah gede itu biasanya, bodinya aja gede. Tapi itulah kalau dikasih tahu kurang midep, kurang mau tahu dia. Nah anak-anak yang demikian itu jarang diketahui oleh para orang tua bahwa pikiran dan akal budinya itu sudah dipenuhi dengan guna tamas dia ya. Kalau ditelusuri dari pelajaran Triguna itu sifat tamas yang dominan menguasai pikirannya itu berwarna hitam ya. Pikirannya berwarna hitam menunjukkan pikirannya kotor, penuh kenangan tentang segala hal yang ditonton, yang dilihat secara duniawi itu ya. Nah itu membuat mereka punya sikap seperti itu. Anak-anak yang demikian ini perlu ditambahkan guna satwam di dalam pikirannya ya, supaya mereka jadi orang yang menambahkan guna satwam atau menambahkan nilai kesucian. Itulah sebagai cara untuk membuat mereka yang dari kurang midep, kurang cerdas, kurang mengerti, kurang paham, kurang berperasaan, kurang peduli menjadi orang yang menjadi cerdas, menjadi paham, menjadi mengerti, menjadi orang yang punya kepedulian, menjadi orang yang punya pekerasa dan menjadi orang yang punya inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan tanpa harus diperintahkan. Nah supaya kita memiliki anak yang awalnya kurang midep, kurang mengerti, kurang paham, supaya menjadi midep. Itulah pentingnya akal budinya ditambahkan isinya ya, ditambahkan nilai kesuciannya atau ditambahkan guna satwamnya. Nah penggunaan makna dari bija ini dalam berkeyakinan itu sebagai petunjuk untuk untuk menambah isinya hidup atau menambah isinya akal budi ya. Nah para pemirsa, sebelum saya memberitahukan tentang bagaimana cara mengisi hidup itu, terlebih dahulu saya akan memberikan pengertian makna bija itu sendiri ya. Nah bija kalau dihubungkan dengan bahasa Sanskerta artinya benih itu ya. Bija itu artinya benih. Nah sesuatu yang disebut dengan benih itu kebanyakan kan memiliki sifat tumbuh kalau ditanam. Misal benih kacang, benih padi itu kalau ditanam kan memiliki sifat tumbuh. Nah itu sekiranya bija yang artinya benih itu memiliki sifat tumbuh. Nah dihubungkan dengan sastra Weda, menurut pemikiran saya ini, nah bija itu melambangkan bija mantra ya. Nah yang disebut dengan bija mantra adalah bija mantra yang artinya benih mantra itu adalah semua huruf itu ya. Jadi semua huruf itu merupakan benih mantra atau benih yang bisa dipakai untuk membuat mantra. Nah di antara benih mantra yang ada menurut ajaran Weda ya, sekiranya mantra Om itu sebagai benih mantra ya, paling utama, bija mantra yang paling utama.
Selain sebagai bija mantra yang paling utama, sekiranya bija mantra Om itu merupakan sebagai atau dipakai sebagai sebutan nama Tuhan untuk tingkatan Nirguna Brahman ya, atau tingkatan Sang Yang Widi. Adapun wujudnya hanya berupa cahaya yang kadang nampak pada saat kita sembahyang, itu hanya sekelebat aja, biah gitu, sudah itu menghilang. Nah itu, jadi mantra Om itu sebagai sebutan nama Tuhan yang bersifat Nirguna Brahman. Nah, bija mantra Om inilah sebagai benih yang kelak kalau ditanamkan dalam berkeyakinan atau dipraktekkan dalam berkeyakinan, itu berguna untuk menumbuhkan idep, menambahkan kecerdasan, biar kita jadi orang yang meidap, biar jadi orang yang punya tumbuh inisiatif sendiri untuk mengambil pekerjaan, kan kayak demikian ya gambarannya. Nah, dalam prakteknya untuk menambahkan idep itu ditunjukkan oleh makna dari penempatan bija, kan di sela alis kita taruh sini, kemudian di mulut, kemudian di tenggorokan. Nah, secara filosofi maknanya bukan di tenggorokan, melainkan di ulu hati ya. Tapi mengingat kalau di keramaian, misal di pura, khususnya kaum Hawa, kalau buka baju di depan orang banyak kan kurang etis, karena itu secara simbolis cukuplah ditaruh di tenggorokan. Nah, ini berdasarkan penempatan bija di lokasi sela alis, di mulut dan di ulu hati, itu punya makna. Di dahi ini kan tempatnya pikiran, kita gunakan pikiran untuk ingat mantra Om sebanyak mungkin. Kan di bija bija ditaruh di dahi ini kan jumlahnya lebih dari 1, bisa sampai 5 itu. Kita ucapkan mantra Om lebih dari 1 kali, diingat sebanyak mungkin. Nah, mantra Om kan ini sebagai mantra benih, kan mantranya pendek sekali kalau diucapkan berulang-ulang, karena itu bisa ditambahkan mantra gayatrinya. Seperti apanya benih padi kalau ditanam itu kalau tumbuh kan jadi amburan. Nah, ini adanya mantra Om disertai dengan mantra gayatri ibarat benih padi yang sudah tumbuh menjadi amburan, kayak demikianlah gambarannya. Kemudian bisa juga mantra Om disertai dengan nama Dewa Dewi, contohnya mantra Om dengan nama Siwa menjadi sebuah mantra Om Nama Siwa. Nah, itu diingat. Bisa juga mantra yang lain, bisa mantra Om Namo Narayanaya, Om Sri Ganesaya Nama. Nah, itu dipilih satu-satunya. Seperti kita tanam padi, satu jenis saja, tapi ada kadang-kadang juga seperti tanam padi dioplos ya. Ada padi oplosan, padi Impari 32 dengan padi cerang kan dioplos. Nah, ada juga orang praktekkan mantra itu mengucapkan 2 jenis mantra, itu sama halnya kita seperti tanam padi itu mengoplos itu ya. Nah, itu bija mantra Om disertai dengan mantra gayatri misalnya atau mantra Om Namah Siwa, itu diingat sebanyak mungkin dengan pikiran kita, atau diucapkan dengan mulut sebanyak mungkin, seperti kita mengunyah makanan itu berulang-ulang, makan mantra ucapkan. Nah, itu kemudian bisa juga diucapkan di dalam hati supaya tidak terlalu mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengucapkan di dalam hati juga. Pernah saya baca, mengucapkan mantra suci dalam hati itu nilainya, pahalanya lebih banyak katanya. Itu katanya perlu diuji coba, perlu dipraktekkan ya. Nah, ini pengucapan mantra Om atau nama Dewa Dewi atau nama Tuhan berulang-ulang sebanyak mungkin. Seperti kita ketahui, beras itu kan isinya padi yang warnanya putih melambangkan kesucian, dihubungkan dengan triguna melambangkan guna satwa. Jadi ingat mantra Om berulang-ulang itu berguna untuk menambah isinya ini, kecerdasan kita, mengisi idep, menambah nilai kesuciannya, menambah jumlah kesucian di dalam pikiran dan akal budi, menambah guna satwam di dalam pikiran dan akal budi kita ya. Nah, kalau pikiran kita guna satwamnya itu bertambah, akan memungkinkan pikiran itu semakin cerdas kok. Bener, pikiran kita semakin cerdas. Nah, karena pikiran kita sudah cerdas, tentu kita punya memiliki kecerdasan. Kalau dikasih tahu cepat paham, cepat mengerti, dan juga kita akan memungkinkan punya inisiatif sendiri, bisa juga punya ide-ide sendiri, punya keahlian muncul sendiri. Kan itu sifat benih, itu menumbuhkan ya. Kalau sudah cerdas nanti tumbuh dia.
Karena itu perlu ditanamkan banyak-banyak di pikiran, diingat, diucapkan dengan mulut atau diucapkan dalam hati. Jumlahnya banyak banget. Kalau dalam keseharian dulu saya mulai tahun berapa ya? Tahun 1997 sampai usia sekarang saya 52 tahun tuh kan, banyak tahunnya, sudah lumayan itu ya. Berapa tahun sudah, lebih dari 10 tahunan ya. Nah, di kala pagi hari saya biasa itu mengisikan pikiran saya dengan mengingat mantra Gayatri sebanyak mungkin. Sebisanya 500 kali saya, tapi pengucapannya cepat. Saya pengucapannya gini: Om Burbuah Soha Tat Sawiturwarenyam Bargo Dewaso Dimahi Diyoyona Prachodayat. Yang penting kata-katanya jelas, dipercepat supaya jumlahnya cepat banyak. Kemudian sore hari juga 500 kali. Nah, itu saya praktekkan untuk menambah isinya pikiran, isinya idep, supaya jadi orang yang meidep, supaya jadi orang yang paham. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita kebingungan itu ya, itu pertanda pikiran kita dipenuhi dengan sifat tamas itu ya. Bingung, ruwet, kacau, blog ngodog gitu ya. Itu pertanda pikiran kita dipenuhi dengan guna tamas. Warnanya hitam ya. Satuan putih, tamasnya hitam, rajasnya merah. Kalau pikiran dipenuhi dengan guna rajas, biasanya sering gelisah, resah, energik, penuh semangat ya. Kalau energi penuh semangat, tidak ada sifat tamasnya. Energi penuh semangat, kesana kemari, uring-uringan. Itu karena kalau ada guna tamas, tambah uring-uringan jadinya kita. Kalau tidak ada guna tamasnya di dalam pikiran, hanya rajas dan satom, kita jadi energik, penuh semangat dan tenang mengambil pekerjaan. Ini bahayanya kalau rajas ada tamasnya yang banyak, itu membuat kita aktif sih, aktif sana kemari, tapi aktifnya uring-uringan, aktifnya sumpah, bingung, kacau, ruwet. Karena itu untuk membebaskan dari pengaruh dari sifat tamas yang membuat kita jadi bingung, uring-uringan, sumpah, itu pentingnya kita ingat mantra berulang-ulang sebanyak mungkin gitu ya. Nanti membebaskan kebingungan. Ini makna dari bahas yang disebut dengan bebas dalam bahasa Bali. Berguna untuk membebaskan ikatan dari sifat tamas yang berlebihan ya. Kita tambahkan guna satom, kita putihkan pikiran. Jadi yang hitamnya nanti berkurang. Hitam itu kan tamas. Hitam itu hidup semata materi. Jadi kalau pikiran kita hidup hanya semata materi saja, itu akan menambah guna satom di dalam guna tamas dalam pikiran yang membuat kita jadi orang kebingungan gitu ya. Saya dulu pernah bingung masalahnya. Saya mempraktekkan ini, kebetulan saya suka membaca kitab suci. Saya membaca kitab suci. Di tahun itulah 1997 saya punya usia 27 tahun, sering bingung, sering sumpah, sering tegang dan sumpah itu menguasai pikiran saya. Apa yang saya cari tidak pernah terpenuhi, pokoknya bingung gitu, kacau ruwet. Nah, itu akhirnya saya punya inisiatif. Saya berubah, saya mengucapkan mantra, mengingatnya sebanyak mungkin, mengucapkan sebanyak atau mengucapkan di dalam hati. Jika di keramaian saya di dalam hati aja, seolah saya tidak menjalankan. Nah, itu akhirnya guna satom saya bertambah. Karena bertambahnya guna satom, kebingungan hilang, dan juga membuat saya pinter satuam tuh mesatu bercerita seperti ini. Saya bukan tamatan sarjana agama kok. S1, S2, S3 itu enggak ada saya. Tapi saya hasil bisa bercerita seperti ini, mempraktekkan ya, mengisi hidup, mengisi akal budi supaya bertambah kecerdasannya, supaya EQ-nya meningkat ya. Seperti kita ketahui kalau kita ke warung itu ya, supaya bisa beli makanan, beli apalah gitu kan, di kantong harus ada isinya dulu. Kalau tidak diisi kantongnya untuk dikisi uang untuk berbelanja, tentu kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa beli apa-apa. Demikian juga supaya pikiran kita menjadi orang medap, orang mengerti, keluar ide-ide, keluar inisiatif sendiri. Sekiranya pikiran dan akal budi kita harus diisi dulu, diisi atau ditambahkan guna satuannya supaya kita jadi orang bersih. Caranya itulah saya katakan tadi, dengan ingat mantra, dengan pikiran ucapkan, dengan mulut atau ucapkan di dalam hati. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, nah ini bija itu kan terbuat dari beras.
Nah, beras ini punya makna beras itu berhasil ya. Jadi kalau pikiran kita penuh dengan guna satwa karena kita mau mengisinya, akan memungkinkan dari banyaknya guna satwa di dalam pikiran membuat kita punya kecerdasan meningkat. Kalau sudah kecerdasannya meningkat, tentu kita akan berhasil nanti. Jadi orang berhasil, nah itu dari pesan spirit alam dari beras itu. Kenapa beras itu diberi nama beras? Itu punya spirit alam bahwa kalau kita berisi, akal kita berisi, kita akan menjadi orang berhasil. Berhasil di bidang apa? Kita ketahui bersama, beras itu dimasak, dimatangkan, nanti berubah menjadi nasi ya. Nasi itu menunjukkan nasib. Jadi kita nanti kalau sudah akal budi kita cerdas dan mateng karena sering kita memasak gitu, yaitu sering kita sembahyang memuja Tuhan, itu proses mematangkan itu ya, akan membuat pikiran kita jadi cerdas. Kita sudah cerdas, kita nanti bisa berhasil untuk merubah kondisi nasib kita ya. Nasib kita yang kurang mujur bisa jadi pribadi yang agak mujur lah dalam kehidupan ini. Seperti nasi rasanya enak kalau dimakan, itu juga kalau nasib kita sudah berubah kan hidup kita menjadi lebih enak, lebih jalan gitu. Jadi dalam hal ini supaya jadi orang berhasil, anak-anaknya, para orang tua mesti mau mengisikan akal budinya ya, akal budi anak didiknya ya. Ya tentunya supaya mampu atau memiliki tentang tata cara mengisikan hidup itu harus punya pengetahuan, berpengetahuanlah kita. Nah, para pemirsa sekalian, selain kita fokus untuk membentuk anak didik kita, mengisi akal budinya supaya jadi orang cerdas dan nanti supaya jadi orang berhasil, punya inisiatif sendiri, punya kepekaan, beras selalu turun di hati ya, beras jadi orang berperasaan. Sekiranya kita juga perlu mengisi diri kita juga, mengisi pikiran dan akal budi kita juga. Penting juga kita diisi. Seperti kita ketahui, nah kalau kita punya beras, ibu-ibu kita terutama di rumah tangga punya beras di pulu. Nah, tempat penyimpanan beras dalam bahasa Bali disebut dengan pulu dulu ya. Kalau sekarang bilang gentong atau apalah, bisa pakai ember ditaruh. Nah itu kalau terus dimasak kan habis ya. Tiap hari kita masak habis itu. Begitu juga pikiran kita, kecerdasan yang ada dalam pikiran kita, kalau terus kita pakai dalam sehari untuk memikirkan urusan pekerjaan, itu kecerdasannya berkurang. Maka tak jarang kalau orang yang sudah kecerdasan berkurang karena tidak tahu mengisi pikiran dan akal budinya, cepat pikun, cepat jadi orang kurang mengerti. Kalau dapat saya katakan, awalnya jadi dari orang cerdas kembali berubah jadi orang blow on dengan lengahan. Itu pertanda memang sudah habis. Nah, supaya kita tidak kehabisan pikiran, kehabisan akal, kehabisan kecerdasan, itu penting juga kita mengisi ya. Kita bayar, kalau beli beras kita bayar dengan uang. Dalam hal ini untuk mengisi pikiran dan akal budi kita, kita bayar dengan sengaja meluangkan waktu, misal di hari Minggu ya gitu ya. Kita luangkan waktu fokus untuk satu hari itu misalnya untuk mengingat mantra ini sebanyak mungkin di pikiran, mengisi pikiran kita sebanyak mungkin pada hari Minggu. Tentunya kalau mengucapkan mantra ini untuk mengisi pikiran dan akal budi kita untuk menambah kesuciannya, itu ya kita harus mandi-mandi, bersih-bersih, keramas, bila perlu ditambah puasa-puasa, dan bila perlu itu mengurangi makan daging khusus pada saat pengisiannya saja ya, supaya pengisiannya bagus itu. Itu makna dari memberakte dalam hal makan ya. Misalnya dalam sehari, di hari Minggu kita sengaja mengucapkan mantra Gayatri misalnya lebih dari 1000 kali. Kalau bisa sebanyak-banyak mungkin. Seperti kita membeli beras, beliin beras sebanyak mungkin untuk persediaan 1 minggu, nanti biar nggak habis kan gitu. Nanti kalau sudah habis, nanti di hari Minggu berikutnya beli lagi kan gitu juga. Supaya pikiran dan akal budi kita isinya tidak berkurang, tidak habis, kita luangkan waktu untuk mengisi kecerdasan, misal di hari Minggu atau di Purnama Tilem gitu ya. Fokuskan satu hari, pekerjaan yang lain dilupakan. Nah, pekerjaan yang lain seharusnya kita kerjakan hari ini, kemarin kita kerjakan
sebanyak-banyaknya. Kalau pelihara sapi, kemarinnya kita ngarit banyak-banyak sehingga hari ini bisa berlibur. Khusus fokus untuk mengisi pikiran dan akal budi supaya kita tidak jadi orang kehabisan akal. Kalau hidup sudah kehabisan akal sama dengan mati ya. Sing ladayu, tidak punya inisiatif, tenaga kita loyo, itu sudah kehabisan akal. Isinya akal budi sudah kurang, karena itu perlu sekali menambahkan isinya akal budi dengan menerapkan makna bija ya, yang ditaruh di dahi, maknanya ingat mantra om disertai mantra yang lainnya. Diucapkan dengan mulut nih, taruh apa makna dari memasukkan bija dengan mulut ya, dikunyah pelan-pelan, itu diucapkan berulang atau diucapkan di dalam hati. Nah, itulah proses untuk pengisian hidup dengan menerapkan makna bija yang sempat saya sampaikan kepada para pemirsa dalam kesempatan ini. Nah, para pemirsa sekalian, karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekurangan, istilah pepatahnya, tak ada gading yang tak retak. Dalam saya menyampaikan informasi ini tentang makna bija untuk pengisian hidup, pengisian nalar, pengisian kecerdasan, tentu banyak kata yang saya ucapkan kurang berkenan di hadapan para pemirsa. Mungkin ada kata-kata saya yang terlalu menyinggung perasaan. Karena itu saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hadapan para pemirsa. Dan di akhir cerita ini saya ucapkan Paramasanti Om Santi 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 Om.